kita dapati berita tentang musibah yang dialami oleh saudara-saudari kita sebangsa setanah air terkait berkelindan dengan persoalan pinjaman online atau yang viral juga disebut dengan pinjol. Penting untuk disampaikan bahwa kami pun sesungguhnya sudah cukup lama menerima keluhan-keluhan baik dari surat elektronik di email ataupun juga bahkan surat tulis tangan yang dikirimkan via pos kepada kami. Lebih daripada itu bahkan datangnya per orang atau bahkan berkeluarga ke Quantum Akhyar Institute, ke pusat spiritual di masjid juga yang meminta solusi atau bahkan berkonsultasi terkait dengan persoalan dimaksud. Kiranya kita pertama mengapresiasi baik kepada Kepolisian Republik Indonesia atau statement terakhir dari Menko Polhukam juga yang memberikan satu kekuatan kepada masyarakat dengan konvensi pers yang telah disampaikan atau juga action langsung yang telah ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menertibkan dan juga memberikan pelajaran kepada, kita tidak katakan pengusaha ya, tapi lebih barangkali pegiat yang memfasilitasi pinjaman-pinjaman online yang dikategorikan dalam konteks ini oleh tinjauan hukum kita dengan ilegal. Di sisi yang lain juga ada perlu pemahaman di masyarakat tentang tinjauan syariat Islam dalam memahami hukum praktik pinjaman online ini, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui dengan lebih baik dan mendapati solusi bila mengalami masalah-masalah serupa, langkah apa yang kiranya bisa kita tempuh dan dengan langkah itu tidak terjebak atau terjerembab pada keburukan yang berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita ingin sampaikan bahwa kami kira ulama manapun jika ditanya tentang konsepsi di pinjaman online ini yang dipenuhi dengan riba dalam konteks yang sampai kepada kita ya, khususnya yang terkait dengan yang ilegal, saya pun tidak memahami yang legal itu yang seperti apa gitu ya. Konsepsinya seperti apa, bagaimana, namun yang marak kepada kita dari yang ilegal, disebut ilegal oleh baik kepolisian ataupun juga Menko Polhukam atau pemerintah secara umum yang saat ini tengah ditindak, ya itu sesuatu yang terpenuhi secara syarat dan segalanya untuk mendapati hukum haram dalam syariat. Jadi ulama manapun kalau ditanya pasti akan mengatakan haram. Ribanya jelas terpenuhi, berkali-kali lipat. Ada unsur maksiat juga yang sangat tinggi, yang berwujud teror, tekanan, bahkan juga mohon maaf penyebaran hal-hal yang bisa merusak privasi seseorang dan turunan-turunan lainnya. Ini kiranya sudah cukup lengkap memberikan gambaran kepada kita bahwa hal-hal semacam ini memang diharamkan oleh agama. Haram itu kan seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hormat. Ya, jadi dilarang itu, hukum dilarang haram untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh bukan hanya di hadapan Allah tapi juga di hadapan manusia. Bukankah Anda yang terdampak jatuh kehormatannya, ada yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan, na'udzubillahi min dzalik, itu kan karena kenapa? Karena merasa kehormatannya jatuh gitu. Merasa kehormatannya terendahkan dan sebagainya. Karena itulah kalau agama syariat datang memberikan tuntunan kepada kita, sesungguhnya ingin lebih memberikan kebaikan, ketentraman, dan mengangkat kehormatan kita. Bukan ingin membatasi pada hal-hal tertentu. Sama seperti orang tua kalau melarang kepada anaknya, itu tinjauannya kan kasih sayang. Bagaimana dengan Allah yang punya sifat rahmah kepada hambanya? Tentu lebih sayang dibandingkan dengan seorang ibu yang punya rahim. Allah itu punya sifat rahmah dengan Rahman dan Rahimnya. Karena itulah kasih Allah menjadikan kita semua terjaga kehormatannya dalam kehidupan. Jadi mohon berkenan kepada siapapun khususnya umat muslim agar senantiasa menjauhi, menghindari ya praktek-praktek semacam ini. Ya kiranya juga himbauan-himbauan yang disampaikan kepada kita itu sangat objektif, sangat baik. Orang-orang yang sudah menjadi korban di pinjaman online ini, ya kalau memang sudah mengambil bagian uangnya, kembalikan sesuai dengan pokoknya, selebihnya tidak perlu direspon. Bahkan himbauan dari kepolisian, Menko Polhukam agar berkenan melaporkan saja kalau ada tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Ini kami kira sudah menjadi bagian dari perlindungan negara yang harus memang dipraktekkan. Nah, sekarang kita mencari solusi. Kan kita tidak hanya bisa mengatakan, oh ini nggak bisa begini, ini hukumnya haram. Solusinya apa? Ya, teman-teman sekalian, ada dua pendekatan di sini. Ya, pendekatan pertama pendekatan keagamaan.
Di Islam kita punya konsepsi yang kita kenal dengan ZIS itu. Zakat, infak, sedekah. Nah, konsepsi ZIS ini itu sesungguhnya diberikan kepada kita bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik lewat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengentaskan persoalan-persoalan finansial yang dialami oleh sebagian dari umat muslim, ya, atau bahkan juga nanti ada yang dialami oleh non muslim dengan pos-pos tertentu yang bisa kita berikan, ya, sebagai bantuan-bantuan sosial dengan spirit keagamaan yang ada di dalamnya. Disinilah teman-teman konsepsi ini penting dibangun, disadari oleh kita dan dipraktikkan dengan benar. Saya ambil contoh misalnya tentang zakat saja. Kalau ini kita praktikkan konsepsinya dengan benar, saya sangat punya keyakinan yang sangat kuat bahwa tingkat kemiskinan itu atau kesenjangan dalam ekonomi sudah pasti akan ditekan dan semakin berkurang. Ya, kata Nabi, zakatnya kan konsepsinya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari kalangan orang-orang yang mampu telah memenuhi rukun dan syaratnya, kan? Kemudian di tempat itu disalurkan lagi kepada orang-orang yang masuk mustahik, yang berhak menerimanya dengan kualifikasi tertentu di daerah itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya tinggal di satu tempat, saya analogikan Bekasi misalnya kan. Nah, di Bekasi ini berapa sih potensi zakat yang didapatkannya? Atau bahkan infak dengan sedekah lebih banyak lagi gitu ya. Walaupun sedekah itu nama umum yang mencakup keseluruhannya. Jadi kullu ma'rufin, semua hal yang baik itu di Islam disebut dengan sedekah, yang menunjukkan fungsi kebenaran iman. Jadi kalau orang itu imannya sudah benar, dia akan berbuat baik, berbuat benar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya ada potensi 1 miliar, ini zakatnya di kota misalnya, kota Bekasi, walaupun saya yakin bisa lebih daripada itu. Nah, konsepsi yang disampaikan oleh hadis, tebarkan dulu di sekitaran Bekasi ini yang memerlukan. Jadi kalau Bekasi, misalnya kan, dan wilayah di Depok, atau wilayah sampai dengan di luar Jawa, diterapkan setiap daerahnya. Nah, nanti kelebihan dari situ baru disalurkan ke pusat yang ada di Basnas itu, ya kan? Ataupun lazis-lazis di bawah-bawah lembaga-lembaga tertentu yang mendapatkan legalitas gitu ya dalam hukum pemerintahan kita. Nah, jadi selesaikan di lokal dulu. Begitu kemudian lokalnya selesai, baru kelebihannya disetorkan ke pusat untuk disubsidikan kepada yang kurang-kurang itu. Ini kalau kita menggunakan skema ini, terlebih kalau kita aktifkan misalnya fungsi masjid yang bisa kiranya merangkum dan memiliki database, ya, merangkum aktivitas masyarakat yang ada di situ, khususnya yang muslim misalnya, bagi kita umat Islam, kemudian ada database-nya, di situ bagian dari ZIS ini bisa digunakan untuk membantu para mustahik, bukan sekedar memberikan ikan atau bahkan nasi, ya, tapi bisa digunakan sebagai modal kailnya. Ya, kalau kita berikan kailnya, modal kan itu hak juga dari masyarakat sesuai kualifikasi untuk mendapatkan. Tapi kita bisa gunakan itu sebagai bimbingan untuk membantu usaha misalnya ya, dikonsepsikan tertentu. Nanti bisa kembali lagi, skemanya bisa dibuat. Dan saya yakin juga para ustaz, apalagi para ulama sudah memahami dengan baik. Kalau kita gunakan fungsi masjidnya dengan baik atau lazis-lazis tertentu, dan kita terapkan di lokal itu dengan konsepsi yang benar, memberikan pendampingan, menghidupkan UKM-UKM yang memang berhak untuk menerima bagian dari itu. Lalu kan di situ ada hasil yang didapatkan dari mustahik jadi muzakki. Bisa dikembangkan terus. Nah, ini kalau kita gunakan porsinya di Basnas atau di lazis-lazis, Ormas juga punya lazis, Muhammadiyah punya lazismu, NU punya lazis NU, lazis NU, itu kan. Kemudian juga ormas-ormas yang lain. Belum nanti yang di institusi-institusi juga punya badan zakatnya sendiri. Itu kalau semua dikoordinasikan, lalu apalagi dibangun sinergi dengan tiap-tiap masjid, itu kan di daerah-daerah itu Masya Allah ya, setiap kecamatan bahkan masuk ke RW, RT itu ada masjidnya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bangun konsepsi ini dengan tersinergikan baik, saya kira insya Allah akan sangat banyak membantu. Tinggal nanti ada pendataan kan, database siapa yang berhak untuk mengeluarkan zakatnya, siapa yang berhak menerima, tinggal nanti dikoordinasikan dalam setiap titik yang ada, minimal misalnya di daerah dulu, atau per kecamatan, lalu kabupaten, provinsi, lebih naik lagi ke atas. Saya kira insya Allah akan terselesaikan sepanjang dana yang terkumpul digunakan dengan benar. Ya, bayangkan itu baru pos zakat, ya. Nanti yang infak dan sebagainya. Nah, yang kedua barangkali fungsi sosial dalam hukum kenegaraan kita. Kita kan punya Kementerian Sosial juga, turunannya ada Dinsos. Nah, ini barangkali juga penting untuk kita sebagai masyarakat berperan aktif untuk mengakses kira-kira apa
yang bisa diambil manfaat dari peran-peran Dinsos ini yang terkait dengan aspek-aspek kebutuhan-kebutuhan materi bagi masyarakat Indonesia. Karena di pasal